Kami haturkan selamat datang pada Al-Mukarramah Bunda, yaitu guru kita bersama Bunda Yani. Mudah-mudahan beliau dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru pulang dari umroh. Oh, baru pulang dari umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dilindungi sama malaikat-malaikat, amin ya Allah. Pada Ustazah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bifutuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya cintai dan saya takdimi pimpinan pendiri dari Musholla Al-Azhar Kiai Haji Abdullah Mudi dan juga Al-Ihtirama Ibunda Haja Maimunah, yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Muslimat Musholla Al-Hajar Ibunda Haja Neneng Syarifah, beserta para stafnya yang tidak kami sebutkan nama satu persatu namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya, dan juga yang kami hormati para ustadzat, wabil khusus ukhtuna fillah Ustadzah Indah Lutfiyah, ya alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, orang tua kami, Umi, Bunda, dan juga para sepuh pesepuh yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takdir dan hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, kesempatan waktu, kesempatan tenaga untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini, ya Bu ya. Jadi majelis taklim ini adalah tempat yang barokah. Karena apa? Di dalamnya itu ada malaikat yang siap mengembangkan sayapnya untuk mengaminkan, mengabulkan apa yang menjadi niat dan hajat kita. Kalau di majelis taklim itu niat kita adalah untuk mencari mencari ilmu demi untuk mendapatkan ridha Allah dan menegakkan agama Allah. Itu yang pertama ya Bu ya. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan yang mulia, panutan bagi semua ummah, terutama kita sebagai umat Islam. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita mudah-mudahan baginda Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu, walaupun bulan Syawal sudah lewat ya Bu ya, insya Allah tidak ada kata-kata terlambat ya Bu ya untuk mengucapkan saya minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi mudah-mudahan dengan kita datang di bulan Syawal, Ramadan, menyambut bulan Syawal, hari raya, kita akan dikembalikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, dan mudah-mudahan sepanjang tahun ini Allah senantiasa memberikan kebaikan buat kita semua.
Ya Bu ya, mohon maaf saya Bu, lahir batin pasti saya banyak salahnya, banyak hilafnya ya Bu ya. Biasanya orang yang paling banyak berkata-kata ini paling banyak salahnya Bu. Ya Bu, paling banyak hilafnya. Saya tidak bersilaturahim ke rumah Ibu satu persatu, apalagi ke Bunda Haja Maimunah ya Bu ya. Jadi sebenarnya tuh ada ingin bersilaturahim ya Bu. Jadi kebetulan waktu saya itu, jadi saya sempat daftar umroh itu 2 tahun waktu sebelum pandemi ya Bu ya. Jadi pas terakhir itu mau berangkat hari Sabtu, ternyata ada pengumuman dari pemerintah Arab Saudi, hari Kamisnya itu Saudi Arabia ditutup ya Bu untuk pengumrohan. Nah itu saya jadi gagal berangkat Bu ya. Nah dilalahnya Ustazah Jumroh ini biasanya beliau itu tidak pernah membawa rombongan setelah Syawal Bu. Nah ini beliau berangkat setelah Syawal, jadi pas hari raya yang kelima ya Bu ya. Jadi saya berangkat hari Sabtu kemarin dengan keluarga saya, putra putri saya Bu ya. Jadi saya memang waktu itu daftar 2 putri saya dan anak saya yang lelaki itu Bu ya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan saya kemudahan bisa sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Di sana itu Bu 10 hari Bu ya. 10 hari di Madinah, 4 hari di kota Mekah. Mudah-mudahan Ibu semua oleh Allah yang sudah pernah ke sana diizinkan untuk kembali lagi untuk bisa ziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah, dan yang belum mudah-mudahan sebelum tutup usia oleh Allah diizinkan untuk bisa ziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah, baik itu untuk ibadah umroh atau ibadah haji. Urusan rezeki mah Allah Bu ya Bu ya, kepastian rezeki itu semua Allah yang mengatur ya Bu ya. Jadi niat sungguh-sungguh dan mohon kepada Allah, ada sedikit rezeki sisihkan, ada sedikit rezeki sisihkan. Itu yang memberikan jalan kita untuk bisa sampai ke sana, itu adalah takdir Allah. Jadi Ibu semangat. Udah sakit-sakitan begini Bu katanya, gak jadi masalah Bu ya. Kemarin kebetulan yang bareng dengan kami ini ada yang pakai kursi roda Bu, bapak-bapak ya. Terus ada yang dia sudah haji, sudah umroh pakai tongkat, tapi begitu sampai di Madinah, saya ingat Pak Haji tongkatnya mana, saya lupa tongkat saya di mana, saya nggak pakai tongkat jadinya. Iya dia jatuh ke masjid itu nggak pakai tongkat ya Bu ya. Jadi alhamdulillah, masya Allah, seneng Bu, seneng sekali Bu ya. Jadi apa ya Bu ya, di Madinah ini karena memang ada makam Rasulullah, baginda Rasulullah, seakan-akan kita ini berhadapan langsung dengan beliau ya Bu ya. Dan juga di situ di Masjid Nabawi itu ada salah satu kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di situ doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka raudhah min riyadil jannah. Jadi kebun dari salah satu kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang adanya di antara mimbar dan juga makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita bisa umroh, rombongan ini umroh 2 kali Bu ya. Jadi peraturan pemerintah Arab Saudi ini waktu bulan puasa kemarin Ibu Bu dibuka full tanpa ada peraturan ya Bu ya. Nah begitu kami sampai di sana ya Bu, alhamdulillah kita masih bebas untuk wanita itu kalau ke Raudhah itu Bu, jadwalnya itu ba'da isya ya Bu ya. Terus kalau pagi itu setelah sholat subuh, jadi jam 7 itu baru dibuka. Itu kita pakai antri kalau perempuan ya Bu ya, tapi kalau laki-laki tidak. Nah sekarang laki-laki pun kemarin itu hari kedua kita ada di Madinah harus ada tasyrih katanya orang sana ya Bu ya, harus ada surat yang menunjukkan bahwa dia itu memang orang umroh dan ingin ziarah bisa masuk ke Raudhah. Itu Bu, padahal orang laki-laki itu Bu, makam Rasul kelihatan, mihrabnya Rasul ada, tapi itu tidak dibebaskan. Tetapi itu hari menjelang kami mau balik ke Mekah ya Bu ya. Jadi kita ke Madinah dulu baru ke Mekah ya Bu ya. Jadi makanya alhamdulillah rombongan kami itu Bu, alhamdulillah. Jadi mereka semua yang sepuh-sepuh walaupun jalannya itu ya bermasalah ya, alhamdulillah semangat banget. Mereka itu karena ustadzah manggil saya ustadzah Bu ya. Jadi ketika manggil ustadzah Yani kapan ke Raudhah lagi seperti itu Bu ya, alhamdulillah. Jadi mereka semangat. Jadi alhamdulillah itu Bu ya. Jadi doa kami sih Bu, mudah-mudahan ya Allah teman-teman kami di Majlis Taklim Engkau izinkan untuk bisa ziarah ke sini ya Allah.
ke ziarah ke makam baginda Rasulullah, bisa berdoa di Raudhah, dan bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi memang keistimewaan kita sholat di Masjid Nabawi ini, Bu. Satu kali kita sholat itu pahalanya, Bu, ya Bu, itu 1000 kali, ya Bu, 1000 kali selain di Masjid Nabawi, ya Bu, ya. Jadi satu kali ya, umur kita aja nggak sampai 1000 ya Bu, 1000 kali kita sholat, coba Bu. Bayangkan kalau dikali dalam 5 waktu aja sudah berapa tuh, ya Bu, ya. Itu kefaidahnya kita sholat di dalam Masjid Nabawi, ya Bu. Jadi kemarin seperti itu, ini sekilas cerita itu aja Bu. Nah, kita berangkat ini dari Madinah, berarti kita ngambil mikot, kita mulai untuk umroh berpakaian ihram, niat itu di Bir Ali, Bi'run Ali, ya Bu, ya, atau Masjid Dil Khilaifah, ya Bu, ya, seperti itu. Nah, itu kita di Mekah itu cuma 4 hari, Bu, cuma 4 hari. Alhamdulillah kita umroh 2 kali. Yang pertama ngambil mikot di Bir Ali, yang kedua itu kita ngambil mikotnya itu di Ji'ronah. Di Ji'ronah, padahal yang terdekat itu Tanim, ya Bu, ya, masjidnya Sayyidah Aisyah. Tapi kita ke Ji'ronah, jadi kita ziarah keliling tur untuk kota Mekah. Nah, kita itu ngambil mikot di Ji'ronah, ya Bu, ya, itu. Jadi alhamdulillah di sana lagi panas, Bu. Cuma panasnya di sana itu tidak sama dengan panas di sini, ya Bu, ya. Walaupun panasnya sampai 49 derajat Celcius, ya Bu, ya, panas, Bu, panas. Tapi kenapa, Bu, ya, tidak bikin kulit kita, ya, tidak bikin kulit kita ini. Kalau di sini kan gerah, panas kayaknya gimana gitu, Bu, berkeringat. Di sana tuh Masya Allah. Memang bumi Allah, ya Bu, ya, bumi Allah yang dimuliakan, ya Bu, ya. Ya. Jadi keutamaan kita di masjid, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya, Bu, 100.000. 100.000, ya Bu, ya. Satu kali sholat itu sama dengan 100.000. Makanya, Bu, beda sekali, Bu, ya, itu di Masjidil Haram. Belum kita mandangi Ka'bah. Mandangi Ka'bah sudah turun 28 rahmat, Bu, ya. Buat kita yang memandang doang, Bu. Apalagi kita bisa tawaf sunnah, ya Bu, ya, bisa tawaf sunnah. Belum kita melakukan tahallul, sa'i, ya Bu, ya. Itulah keistimewaan kita beribadah di tanah Haramain. Makanya orang itu, Bu, ingin sekali. Kalau orang yang sudah sampai ke sana bilang kapok, ada masalah dengan dia, Bu. Ya berarti ada masalah dengan dia, Bu, ya. Ya, kalau mereka yang sudah sampai itu nggak ada yang pengen nggak ngomong kembali, pengennya kembali lagi, ya Bu, ya. Alhamdulillah saya udah 3 kali. Jadi saya walaupun 3 kali itu kayaknya pengen lagi. Seperti itu, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk bisa ziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Bu, itu saja. Semangat, Bu, ya. Nah. Ibu sehat semua, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, berkah sehat, berkah umur panjang, li taatillah. Itu aja, Bu, ya. Walaupun sakit dengkul dikit-dikit, semangat, Bu, datang ke Majelis Taklim itu. Walaupun ibu nggak bisa ngaji, iya, ngajinya masih terbata-bata, ya Bu, ya, tetap datang ke Majelis Taklim itu akan ada sisi kebaikan buat ibu. Ada sisi kebaikan buat ibu. Ibu duduk aja di situ, Bu, ya Bu, ya. Duduk di Majelis Taklim itu, Bu, itu sebagaimana orang yang beribadah 60 tahun. Walaupun ibu tidak membaca, tidak menulis, ya Bu, ya. Jadi kayak kaset ini abad. Jadi seperti orang yang beribadah 60 tahun. Belum tentu umur kita sampai segitu. Mungkin ada yang sudah lebih, ya Bu. Itu, ya Bu, ya, faedahnya kita duduk di Majelis Taklim. Itu, Bu. Itu belum ibu membaca, ya. Apalagi Al-Qur'an yang dibaca. Al-Qur'an yang dibaca tuh, Bu. Nah, itu gunanya kita duduk di Majelis Taklim. Nah, terus, Bu, orang yang datang hadir ke Majelis Taklim ini, Bu, itu sama dengan orang yang berjuang fi sabilillah. Dulu mah perang, Bu. Orang fi sabilillah itu orang yang berjuang, Bu, ya, perang waktu zaman Rasulullah. Apa, untuk membela agama Islam. Nah, ibu diumpamakan, disamakan dengan orang yang jihad fi sabilillah. Kenapa? Ibu keluar dari rumah, sudah berapa banyak pekerjaan yang harus ibu tinggalkan? Iya kan, Bu? Wah, harusnya ini nyapu, ini harusnya nyuci, harusnya masak, harusnya melayani anak. Ya seperti itu kan, Bu. Nggak ada selesainya urusan rumahmu, Bu. Ya Bu, ya, tidak ada selesai. Beres-beres nih, belum ngerapi-rapihin yang mau disetrika, jemuran belum diangkat. Nah,
itu. Makanya disebut orang yang berangkat mencari ilmu itu sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Seumpama Allah mencabut nyawa kita di jalan jeger, kesonggel sepeda, kita kan nggak tahu umur kita, batas usia kita, Bu. Nah, itu Ibu termasuk kategori orang yang mati syahid. Itu, Bu, faedahnya orang yang datang ke majlis taklim. Itu, Bu. Jadi, nah, semuanya itu tolak ukurnya adalah dikembalikan lagi kepada niat kita, ya Bu ya. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal perbuatan ini dikembalikan kepada niat. Niat kita ini bagaimana, ya Bu ya. Nah, makanya Bu, semuanya dikembalikan kepada niat. Jadi niatnya harus yang baik, ya Bu ya. Nah, jadi aduh, gak punya baju nih untuk ganteng, di majlis taklim itu gak ada orang bakal nanyakan Ibu bajunya beli di mana, berapa harganya, gak ada. Mau Ibu pakai baju biru, merah, hitam, besok juga pakai itu, orang gak bakalan ada yang memperhatikan, Bu, ya Bu ya. Jadi itu ya, jadi makanya innamal a'malu binniyat. Semua tolak ukur dari segala amaliyah kita adalah dikembalikan kepada niat, ya Bu ya. Jadi apa? Kalau kita niatnya itu hanya Allah dan Rasulnya, kembali semuanya, Bu, amaliyah yang kita lakukan ini pasti Allah dan Rasulnya yang akan memberikan balasan buat kita semua. Itu, Bu ya. Jadi kan faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Jadi sama ibadah kita, puasa kita, apapun Bu, semua di rumah nyuci, niatkan Bu semuanya ibadah hanya kepada Allah. Udah nggak ada kata-kata capek itu Bu, ngeluh-ngeluh, si bapak ini ngasih duitnya, nggak ada. Insya Allah seperti itu, karena semuanya dikembalikan kepada niat. Jadi kembali seperti enak Bu, enak semua jadi enak. Capek seharian nggak ada tuh insya Allah. Kata-kata ini memang tenaga sih Bu ya, pasti ada capek ya Bu ya. Cuman kita kalau dengan berkeluh kesah Bu, berkeluh kesah, capek dari seharian, udah kayaknya nggak ada berhentinya. Itu karena Ibu niatnya belum lurusnya ya, niatnya belum lurus ya Bu ya. Nah jadi sekarang segala sesuatunya sekarang perbuatan kita di rumah, nyuci, beres-beres, niatkan semuanya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja titik Bu. Jadi Ibu melayani suami, melayani anak, kalau kita diniatkan ibadah, pasti Allah yang akan memberikan ganjaran buat kita, ya Bu ya. Ia akan memberikan banyak, melayani suami, melayani anak, tugas rumah, udah niat rumah kita kalau bersih, kita beribadah, anak-anak kita senang betah di rumah, ya kan Bu, seperti itu. Jadi apa ya Bu, jangan kita ini bekerja itu estafet terus-terusan, tidak. Karena memang badan kita ini ada punya bagian untuk kita beristirahat. Nah makanya datang ke majlis taklim pun Bu, capek-capek kan dari rumah, tidur Ibu, dapat pahala. Karena apa? Memang waktunya istirahat. Kalau di majlis taklim itu waktunya istirahat. Kalau di rumah Ibu boro-boro mungkin ngelihat begini, ya nggak sempet. Ya bukan gitu kan Bun? Iya. itulah Ibu ya Bu ya. Jadi makanya Rasulullah itu mengatakan siapa yang paling kau muliakan pertama terlebih dahulu? Ibu Bu, karena memang 3 kali disebutnya ibu, ya itulah ya Bu ya. Jadi memang bapak ini, bapak yang mencari nafkah, memang siapa yang menghidupi, yang menjadi motor di rumah ini bapak. Ya kalau memang bapak nggak bekerja, apa yang untuk kita makan, kan seperti itu Bu ya. Makanya ibu 3 kali, surganya baru bapak. Nah kita sebagai istri apa Bu? Surga kita adalah pada suami. Jadi izin sama bapak, Pak, kan udah masak, udah rumah, udah anak-anak udah, izinnya Pak mau pergi ke majlis taklim. Padahal di majlis taklim cuma 1 jam, ya kan? Di majlis taklim cuma satu jam. 2 jam mah bagi ibu sudah payah banget lah insya Allah. Kalau 2 jam itu sudah payah banget untuk ibu-ibu ya Bu ya. Iya seperti itu Bu. Jadi mudah-mudahan awal dibukanya majlis taklim ini berarti awal kebaikan yang akan kita masuki ya Bu ya. Jadi insya Allah Ibunda Haji Maimunah, Ibu Neneng, mudah-mudahan Allah berkahi beliau, berkah sehat, berkah umur panjang.
karena apa ya, beliau ini sebagai pembuka ya Bu, sebagai fatih pembuka untuk awal dari suatu kebaikan ya Bu ya. Jadi kalau majlis taklim dibuka, insya Allah ini adalah awal kebaikan, langkah kebaikan buat kita semua ya Bu ya. Nah, jadi mudah-mudahan semuanya mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Nenek, Bu Jepri, ada yang mau disampaikan? Untuk saya, Bu, lagi saya sebutkan lagi Bu ya, yang pernah saya sering sampaikan. Jadi barang siapa dia sedang menuntut ilmu, berarti dia sedang mencari surganya. Ya Bu ya. Jadi barang siapa yang sedang mencari ilmu, berarti dia sedang mencari surganya. Jadi kalau kata bahasa Arab, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Ya Bu ya. Karena apa? Kalau ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita pelajari, apalagi Al-Quran Bu, ya Bu ya, apalagi Al-Quran. Al-Quran ini akan menjadi penerang buat kita, akan menjadi penolong buat kita di alam kubur nanti. Sekarang sih mungkin belum terasa buat Ibu. Nanti di alam kubur, Al-Quran ini akan menjadi penerang buat kita, yang memberikan pertolongan buat kita. Banyak Bu cerita-cerita para ulama salaf ya Bu ya, yang mengalami, yang menceritakan hal yang demikian. Kalau kita, mungkin mata kita ini tidak seperti mereka. Mata mereka itu untuk alam gaib itu mereka bisa melihat seperti itu Bu. Jadi ulama salaf itu menyatakan bahwa ada orang dia ketika dia bangkit dalam kubur ini ada cahaya. Kata cahaya apa ini? Kata dia. Cahaya apa ini? Ya ini cahaya kamu. Ini aku Al-Quran yang sering kau baca. Jadi tidak harus orang itu penghafal Al-Quran. Kalau penghafal Al-Quran ini sudah memang ada jatahnya Bu, yang mahkota buat dia Bu ya, bisa diberikan kepada kedua orang tuanya. Ibu yang membaca ya Bu ya, itu akan menjadi penerang, akan menjadi penolong buat kita semua di alam kubur. Ya Bu ya, itu fungsinya kita belajar Al-Quran. Jadi jangan bosan-bosan untuk kita belajar Al-Quran. Bacanya masih salah-salah, masih kagok-kagok ya Bu ya. Satu huruf Al-Quran itu 10 kebaikan. 10 kebaikan. Nah, mulai dari bismillah aja Bu, udah ba, sin, mim, alif, lam, ha. Udah berapa itu? Nah, itu Bu, dalam mulai dari kita buka kelopak mata kita sampai kita memejamkan mata kita, insya Allah sisi kebaikan daripada keburukan kita ini bisa sebanding kalau kita diiringi dengan membaca Al-Quran. Seperti itu Bu ya. Itu faedahnya kita belajar Al-Quran. Nah, kebalikannya, mangkana fi talabil maksiati kanatin nari fi talabihi. Terbalik Bu. Kalau orang sedang mencari maksiat ya Bu, berarti dia mencari neraka. Mencari neraka. Ya iyalah Bu. Mencari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yang mendatangkan durhakanya Allah, udah pasti tempatnya adalah neraka. Duduk nih Bu, sebentar kita keluar aja nih Bu, ngelihat nih orang jalan, kan ada aja kan mata ini kan Bu, iya kan, itu udah maksiat Bu. Mata kita ini belum mulutnya, biasa kan nyetrum tuh dari sini, nyetrum ke sini, nyetrum nanti keluar nih di lisan kita, iya kan. Gemuk banget, kurus banget, salah, orang gemuk salah, orang kurus salah, itulah manusia. Kalau kita duduknya di pinggir jalan, itu Bu. Nah itu namanya, itu hal-hal yang demikian tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti berarti neraka tempatnya. Itu aja Bu. Naudzubillah min syarri dzalik. Tapi mudah-mudahan Allah sudah memberikan izin kita datang ke majlis taklim ini sudah berarti rahmat Allah diberikan kepada kita ya Bu ya, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita seperti itu. Jadi insya Allah kita lanjut ya Bu ya, kita belajar membaca Al-Quran. Kayaknya sih kalau saya boleh Bunda Haji Mona ya, kan kemarin kita tuh kan baca surat Ghafir ya Bu ya. Ibu setuju gak tuh kalau nanti kita belajar mulai dari Al-Fatihah? Ya?
Ya, karena kita mulai dari Al-Fatihah, terus surat An-Nas. Jadi insya Allah nanti akan sedikit demi sedikit saya bahas artinya ya Bu ya. Kalau tafsir itu kayaknya terlalu tinggi buat saya Bu ya. Tapi saya akan bacakan maknanya satu persatu ya Bu, itu ya. Fatihah. Kenapa kita mulai baca juz ammah dari surat Al-Fatihah? Karena Fatihah ini adalah termasuk bacaan yang wajib dibaca ketika kita sholat. Karena termasuk salah satu rukun sholat ya Bu ya. Jadi kalau kita tidak baca Fatihah berarti kurang ya Bu ya, kurang bacaan kita ya Bu, seperti itu Bu ya, kurang komplit sholat kita ya Bu ya. Kalau berjamaah pun kalau imam yang mengerti, kita biasa dikasih kesempatan untuk baca Fatihah makmumnya ya Bu ya. Ya dikasih makan ada jarak waladhdallin amin, berhenti dulu sejenak. Itu masih kita untuk suruh baca Fatihah makmumnya, seperti itu Bu ya. Karena apa? Fatihah ini adalah termasuk salah satu rukun sholat. Jadi rukun sholat itu ada 17. Itu hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita melaksanakan sholat ya Bu ya, seperti itu. Makanya bacaan Fatihah, nah nanti kita perbaiki. Ibu setuju nggak Bu gitu Bu ya? Jadi insya Allah saya akan mulai dari surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus kita naik ke Al-Lahab ya Bu, An-Nasr ya Bu ya. Nanti Ibu boleh baca satu persatu, nanti saya simak. Gimana Bu, setuju? Setuju ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Walaupun yang sudah pintar ngaji seperti Ama, Bu Haji Neneng ya, udah suaranya enak. Namanya siapa sih Bu? Oh iya, saudara. Suaranya masih sepuh aja, nafasnya Bu ya kalah saya Bu. Iya, masih indah suaranya Bu, merdu ya Bu ya, seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah Bu, istiqomah di dalam kebaikan, di dalam ibadah, dan juga di dalam menuntut ilmu. Jadi niat yang baik keluar dari rumah, tujuannya adalah untuk belajar ilmu agama demi menegakkan agama Allah. Udah Bu, titik itu aja. Jadi nanti seumpama di sini nggak nemu kue, nggak kesel ya Bu ya, nggak nemu, nggak kesel. Gurunya nggak enak, nggak kesel ya Bu ya. Gurunya nggak enak, nggak kesel Ibu ya Bu ya. Karena apa? Tujuannya tadi sudah baik ya Bu ya, mencari ilmu demi menegakkan agama Allah, seperti itu ya Bu ya. Jadi ini sebagai awal saya buka majelis taklim kita, sedikit sambutan dari saya tadi itu Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Saya ngeri juga Bu, karena saya ini sebenarnya saya sama seperti Ibu, orang rumahan ya Bu ya. Cuma Bunda Haji Mona ini kok percaya sama saya untuk memberikan pelajaran di sini, padahal saya sama seperti Ibu. Cuma bedanya mungkin saya pernah belajar di pesantren seperti Ustazah Lutfiah itu ya Bu ya, itu aja Bu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang pernah saya pelajari di pesantren, yang pernah disampaikan oleh guru-guru saya, itu benar-benar bermanfaat khusus untuk saya pribadi dan juga untuk orang lain ya Bu ya. Karena apa? Sebaik-baik manusia ini adalah anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat kepada sesama. Kalau kita punyanya bisanya apa, ya itu yang kita berikan ya Bu ya kepada sesama Bu ya Bu ya. Ada ilmu ya ilmu, biar ilmu itu bisa digunakan oleh orang lain ya Bu ya. Jadi Ibu bisa pintar memasak, berbagilah resepnya Ibu. Oh masak ini lu nanti di rumah biar enak. Nah kalau suami senang bahagia apa? Kita kan dapat pahala Bu ya Bu ya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi sesama. Ibu ngajak ke majelis taklim sama tuh Bu, namanya kebaikan. Nah besok, akhirnya dia mau kan, nggak bisa ngajak temennya lagi. Nah namanya ibu ini membawa manfaat bagi sesama. Seperti itu Bu ya, bisa menjadi teladan bagi sesama, itu aja Bu. Jadi ayo kita berlomba-lomba di dalam sesama lingkungan kita, sesama kita apa Ibu ya, memberikan contoh yang baik, mengajak kepada kebaikan ya Bu ya. Ayo berangkat seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan sambutan ini bermanfaat khusus untuk saya pribadi ya. Ibu udah bawa Al-Quran? Belum.
Iya, gitu ya. Iya. Iya, sebenarnya nggak pakai Al-Quran juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Punya udu nggak? Kalau punya udu ngambil nggak apa-apa ya. Terima kasih. Kira-kira ada nggak nih yang pernah selama setahun, kemarin nggak sampai setahun ya bagaimana ya? Enak aja. Satu aja saya mah. Iya, makasih. Bu Ustazah mau tanya dulu dong, apakah betul kalau kita cuma baca Al-Quran aja tapi nggak tahu maknanya, nggak dapat rahmat Allah? Yang mengatakan begitu siapa, Bu? Ibu, iya. Bu, rahmat Allah itu kan berarti kasih sayang kan, Bu? Kasih sayang Allah. Bunda baca Al-Quran itu sudah rahmat dari Allah. Iya, rahmat, iya. Iya. Cuma baca aja gitu, iya, tapi maknanya nggak dipahami gitu. Jadi nggak dapat rahmat Allah, katanya bukan gitu. nggak dapat rahmat Allah. Ibu sudah dapat rahmat, bisa membaca Al-Quran itu sudah rahmat dari Allah. Iya, Bu ya. Nah, kalau kita bisa mengetahui maknanya, Bunda, ya itu lebih utama lagi. Seperti itu. Jadi semua ada tingkatannya. Ya, kita lebih tahu maknanya, lebih tahu artinya, dan lebih tahu lagi cerita sejarahnya, kenapa ayat itu diturunkan. Itu akan bukan rahmat lagi, Bu ya. Itu ilmu yang Allah sudah berikan kepada kita, keistimewaan. Jadi semua itu, Bunda, bukan kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Walaupun Bunda baca Al-Quran aja tidak tahu maknanya, bukan berarti Bunda tidak dapat rahmat Allah. Itu sudah dapat rahmat dari Allah, ya Bu ya. Jadi Bunda seperti itu, jangan patah hati. Jadi nanti malah bikin Bunda gak mau baca Al-Quran lagi. Iya kan? Nah seperti itu, iya. Yang penting kita mau belajar. Itu aja intinya, kita mau belajar untuk memperbaiki, ya. Jadi di rumah lagi, Bu, terutama di rumah. Kesempatan kita di Majlis Taklim ini kan tidak banyak seperti kita di rumah, ya Bu ya. Jadi diulang kembali walaupun bacanya masih terbata-bata, ya Bu ya. Ustadz nanya lagi nih. Tapi yang penting saya bisa jawab ya. Seumpama kita nggak habis selesai sholat, nah ngaji ini istilahnya kita belum paham banget, sendirian aja habis sholat. Itu kalau ada kesalahan kira-kira dimaafkan nggak sama Allah? Karena kita nggak ada temen gitu loh, maksudnya sendirian aja ngederes. Iya. Jadi ya, ibu kalau di rumah kan gak ada yang membetulkan, merasa udah bener ngajinya kan, ya makanya itu kita disuruh belajar, datang ke Majlis Taklim itu, Bu. Nah itu namanya bentuk ikhtiar kita. Udah gak bisa, gak mau belajar, nah itu yang dosanya bertumpuk-tumpuk, ya. Nah itu dosanya bertumpuk-tumpuk, udah gak bisa, gak mau belajar, gak mau nanya. Namanya kamu pinter sendiri, gak usah pakai guru, dan seperti itu ya Bu ya. Jadi Bunda mengatakan dosa, benar salah, ya Bu ya, itu sebenarnya yang maha lebih tahu adalah Allah. Yang penting kita sekarang mau belajar, mau usaha, kita mau tawakal, mau belajar, itu aja intinya sih, kita mau belajar, Bu ya. Iya. Nah sekarang gak usah jauh-jauh baca Al-Quran, seperti sholat kita. Sholat 5 waktu, udah bener gak sholat kita dulu? Mulai deh, ya. Iya.
Saya mohon Bu ya, Al-Quran itu jangan taruh di bawah Bu ya, letakkan di paling atas di Al-Quran itu Bu ya. Iya. Iya. Bersama. Oh. Harus berbareng aja. Ada dua. Kenapa? Kenapa? Terus yang jadi pertanyaan apa? Pengen artinya? Udah, mohon maaf ya. Jadi hal-hal seperti itu kan ada tingkatannya Bunda. Ya, kalau kayak kita seperti orang awam ini kita perbaiki dulu tauhid kita. Nah, iya itu yang perlu kita harus belajar. Dikruwa ini kan hanya sebagai pengingat buat kita selalu ingat kepada Allah. Walaupun kita kerja, kalau kita ingat kepada Allah, berarti kita nyambung sama Allah. Nah itu Bun, itu yang perlu Bunda. Jadi sekarang apa? Intinya kita Allah dulu lah yang menjadi pusat kita dulu. Itu perbaiki dulu itu hubungan kita dengan Allah bagaimana. Nah itu Bunda. Jadi seperti itu. Jadi Bunda sekarang coba dulu subhanallah, kok kayak nggak pengen bagus, namanya itu ingin meningkatkan lebih dekat kita, lebih kenal kepada Allah. Tapi begitu ya itu caranya dengan ilmu. Sekarang harus pada ilmunya, sebenarnya kita pakai ilmu kan. Nah itu harus belajar. Iya. Tapi maaf ya kalau jawabannya kurang. Jadi semua itu ada ilmunya Bu ya. Bukan yang ikutin. Iya. Jadi semua itu ada ilmunya Bu. Ya Bu ya. Mungkin kan kita kan sekarang nama itu kalau di kita mungkin ada torekoh ya. Jadi itu ada gurunya. Nah itu pun kita harus ada tingkatan, harus belajar dulu kayak seperti kita Bu ya, ikut torekoh itu orang-orang yang harus istiqomah, continue, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan lafaz zikir itu kita punya utang yang harus kita bayar. Seperti itu Bu ya. Nah itu bagi kita mungkin kita belum bisa mencapai seperti itu. Ya, kita belum bisa. Sekarang apa? Yang penting sholat kita benar. Sholatnya benar 5 waktu. Bukan ditunda-tunda. Kalau kita pakai sinetron masih bagus, kita di sinetron. Nah, ada cuci yang mau nyuci dulu. Nah, seperti itu. Nah, itu kita kayaknya ke pasar dulu deh baru sholatnya. Seperti itu kan Bu? Nah, itu semua. Jadi Kak ya, jadi semua itu apa? Harus ada ilmunya dan kita harus belajar. Itu Kak. Gak salah Kakak begitu bagus. Berarti Allah memberikan kelebihan buat Kakak untuk mempunyakan. Jadi apa Bu, tingkatan hati manusia ini beda-beda Bu ya. Jadi semua itu memang mazia keistimewaan Allah berikan kepada kita. Bu ya, seperti itu. Bu, ibu rumah tangga bisa nggak jadi wali? Bisa. Jadi wali yang dekat dengan Allah. Yang penting apa? Dia hatinya bersih. Melayani keluarga itu semata-mata, ya Allah, aku ibadah kepada Engkau. Jadi dilihatnya semua untuk ibadah kepada Allah. Itu Bu, itu. Jadi wali pun ada tingkat-tingkatannya. Seperti itu ya Kak. Gimana Kak? Ya, jadi Kakak ya ada ilmunya dan harus belajar. Kakak sekarang sering dikir aja, nggak apa-apa dikir. Subhanallah, subhanallah, ingat berarti maha suci Allah. Hanya kalau Allah yang maha suci, kalau yang disucikan, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Takbir Allah Akbar, Allah maha besar. Jadi segala sesuatu itu memang kebesaran Allah yang diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya, seperti itu. Jadi kalau memang dimaknai itu Kak banyak Kak. Seperti itu ya Kak ya. Jadi terus semangat Kak. Oh gitu ya. Ini sama-sama. Mohon maaf ya Bunda, saya itu kalau memberikan jawaban kalau yang kurang pas, yaitu kemampuan saya sebatas itu Bunda nanya. Bunda, jadi mudah-mudahan bisa lega Kakak. Jadi Bu, jadi jangan gini Bu, sekarang gini, susah belajar tajwid, ya kan? Maharijul huruf, apalagi kita udah tua nih, giginya udah kurang komplit. Udah mulai kesleo kan begitu ya Bu ya, lidahnya udah agak kaku kan, seperti itu Bu ya. Yang penting mau belajar, udah itu aja intinya, mau belajar dan tetap di rumah Al-Qur'annya dibaca, mau salah kayak mau kagak terus lama-lama akan lancar. Itu aja Bu ya Bu ya. Ibu setelah Fatihah, pertama Fatihah yang dibaca Ibu ya. Nah sekarang gini, Bu Haji gimana kalau orang yang belum bisa baca Arab sama sekali? Apa yang mau dibaca ketika sholat? Allah lah nyebut Allah. Ya berarti bukan kalimat lafaz
Latin ya Bu, bahasa Indonesia ya. Karena memang kalau sholat itu memang harus bacaan Arab. Ya Bu ya, Allah, Allah, atau subhanallah, subhanallah, udah baca itu. Yang penting dia selama itu masih mau belajar. Ya Bu ya, apalagi baca doa iftitah ya Bu ya. Iya Bu, sebagai pembukaan kita awal sholat. Yang doa iftitah ada banyak macam-macamnya menurut imamnya. Saya punya ponakan itu, Umi aku gak bacanya ini wajah tuh, Umi baca Allahumma baik. Ya ini gak apa-apa aku bilangnya. Gak apa-apa, yang penting baca itu. Seperti itu Bu ya. Subhanallah macam-macam. Subhanallah bihamdi, kalau itu subhanallah bihamdi kan gitu Bu ya. Kalau mereka kan enggak Bu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ala bihamdi kan gitu, macam-macam. Yang penting kalimat Arab itu ketika dalam sholat. Ibu ya kalau berdoa mah ibu mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, apa ya silahkan. Allah maha tahu, maha mendengar, maha mengerti dengan apa yang diucapkan. Lain dengan ketika bacaan sholat, itu memang harus lafaz Arab. Jadi kalau belum bisa baca sholatnya baca Allah, Allah sesuaikan. Subhanallah, Allahu Akbar, seperti itu Bu ya. Nah itu jangan patah semangat. Untuk kita yang belum bisa, ya kalau yang sudah bisa mah tinggal menyempurnakan, tinggal memperbaiki untuk supaya lebih bagus lagi, seperti itu Bu. Sama saya pun demikian, saya juga harus belajar lagi, seperti itu Bu ya. Nah, seperti itu. Gimana? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Oke Bu, sekarang kita buka Bu ya. Kita udah di Al-Fatihah ya. Umi jangan khawatir Umi ya. Jangan khawatir. Ya. Jangan takut dosa. Gak dosa Umi. Gak dosa, yang penting mau belajar. Mari Bu, kita awali dengan kita bersama-sama kita membaca buku kitab suratul Fatihah ya Bu ya. Kita niatkan Fatihah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan terutama niat dan hajat kita semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di kehidupan nanti. Dan juga mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Sedekah jariah ibu, apapun niat dan hajat ibu, walaupun cuma 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10 atau selebihnya sampai seterusnya, dengan sedekah jariah itu niatkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, atau saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya pahalanya disampaikan oleh Allah untuk ahli kubur, dijadikan silaman rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan rezeki ibu yang pastikan saya dibawakan sesuatu itu kan ada rezeki ibu itu, mudah-mudahan semuanya dijadikan pahala kebaikan buat ibu semua, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibu ya. Ala hadiniyah wa likulliyatin sholihah bi syafaati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya akan bacakan, ibu menirukan dulu ya Bu ya. Kita baca per ayat, walaupun yang sudah pandai mudah-mudahan ada perbaikan, entah itu dari tasydid ya Bu ya. Jadi tasydid di lafaz bismillah di Al-Fatihah ya Bu ya. Terus ha dengan ha gede ya Bu ya. Bacaan idhar idghamnya itu harus jelas ya Bu ya. Itu untuk apa? Supaya kita ketika sholat pun bacaan kita benar ya Bu ya. Dan mudah-mudahan semuanya itu apa Bu? Allah akan terima sholat kita, ibadah sholat kita ya Bu ya. Dengan kita melengkapi bacaan kita, memperbaiki bacaan kita ya Bu ya. Kenapa Bu Fatihah? Di sholat juga Fatihah. Fatihah ini isinya doa Bu ya.
Jadi Fatihah ini kalimat Allah yang sudah memang dipercayakan, diberikan kepada hambanya, makhluknya, kita ini ya Bu ya. Jadi kan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Nah itu kan kalau kita yang orang yang pandai, kayaknya itu kan mukhatab kan. Ini kan Nabi Muhammad berarti, na'budu, kita menyembah, kami menyembah. Ini maksudnya adalah kalimat Allah yang sudah dipercayakan sepenuhnya kepada hambanya. Jadi ini kalimat bentuk doa hamba kepada Khalik, sang pencipta. Nabi Muhammad itu kan makhluk Bu. Ya Bu ya, jadi Nabi Muhammad itu seagungnya apapun tetap makhluk. Nabi Muhammad itu adalah makhluk sama seperti kita. Ya Bu ya, dia itu bukan kholik. Seperti itu Bu ya. Jadi makanya kalimat Fatihah ini adalah kalimat doa, kalimat Allah, kata-kata Allah yang memang sudah diberikan sepenuhnya kepada hambanya untuk menggunakan kalimat ini. Ya Bu ya, jadi kalau orang yang pada kenapa kok iya karena Nabi Muhammad kami menyembah kepada na'budu iya karena nasta'in. Kan itu Nabi Muhammad seperti tidak. Jadi ini memang kalimat Allah yang sudah, kan Al-Quran ini kan kalamullah, kalam Allah, firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, seperti itu Bu ya. Nah untuk Fatihah ini adalah kalimat doa. Makanya kan apa-apa tuh Fatihah kuncinya Bu, Fatihah seperti itu Bu ya. Karena apa? Isinya doa. Doa ya Bu ya, doa yang memang mohon langsung kepada Allah. Makanya di sholat itu adalah Fatihah yang harus dibaca. Kalau surat pendek Ibu nggak hafal nggak apa-apa Bu. Ya Bu ya, dia tidak termasuk rukun sholat seperti itu Bu ya. Ibu seperti itu. Bisa kita mulai Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'u berarti a'u, iya, alif yang pertama. A'udzu, zu ya Bu ya, bukan zu ya Bu ya, za. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Lanya itu Bu cuma satu alif atau dua harokat ya Bu ya. Jadi kita memang bacanya tidak boleh terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil ya, ada tasdid di banyaknya. Rabbil Alamin. Perhatikan alnya harus jelas ya Bu ya. Alhamdulillah 1 2 3. Jadi sekarang bukan ala ya Bu ya, tapi al ya Bu ya. Bukan ale tapi al ya Bu ya. Rabbil bukan Rabbil tapi Rabbil. Nah, alnya harus jelas. Nah, jadi alhamdulillah 1 2 3. Seperti itu ya Bu ya. Nah,
Ingat ada tasydid di atas ba. Robbil, bukan robbil. Bukan robbil, tapi robbil. Nah, menunjukkan bahwa itu huruf bertasydid berarti hurufnya itu double, rangkap ya Bu ya. Huruf bertasydid itu hurufnya double. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Asy-Syamsiyah. Ar-Rah. Nah, ha ya, ha tipis ya Bu ya. Ha kecil ya Bu ya. Nah, lagi Ar-Rahman 1 2 3. Nah, bukan Ar-Rah, bukan Ar-Rah. Ar-Rah, roh, ya ha, Ar-Rah, ya 1 2 3, Ar-Rah, Nir-Rahim, hi ya Bu ya, ha tipis ya Bu ya, panang Nir-Rahim. Kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. Lagi ulangi 1 2 3. Nah, perhatikan ada tasydid di dalnya Bu ya. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan iya 1 2 3. Iya. Ucapkan na'budu, perhatikan Bu, biar ada bedanya. Ain itu bukan huruf qalqalah Bu ya. Jadi Bu jangan terlalu menghentak. Na'budu jangan gitu Bu. Na'budu, kalau kita memantulkan, nama memantulkan Bu ya, menghentak memantulkan. Ya, kecuali dia huruf qalqalah. Yang ada 5 itu Bu ya, baju di toko, baru kita pantulkan. Jadi kalau na'budu cukup gini Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'budu, bukan gitu. Tidak terlalu kita pantulkan, menekannya gitu ya Bu ya. Supaya beda dengan huruf qalqalah. Kalau itu ba, ya qaf, dal, to, enggak apa-apa. Ibu pantulkan. Jadi na'budu. 1 2 3. Jangan terlalu dipantulkan ya Bu ya. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Sekarang coba dibaca dari ta'awud, basmalah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bersama-sama. 1 2 3. A'udzu. Bismillah itu kan dengan bi Bu ya, bismillah itu Bu ya. Jadi kan kasroh Bu ya. Ya. Bismillah gitu Bu. Bi. Nah, bismillah seperti itu Bu ya. Jadi biar kita ada faedahnya, kita belajar, kita perbaiki bacaan kita ya Bu ya. Jadi bismillah jangan gitu. Bi. Coba Ibu bi. Nah, itu bisa bismillah.
Sebenarnya karena dari kebiasaan ya Bu ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dibiasakan. Jadi kalau kita biasa baik, jadi baik. Nah alhamdulillah seperti itu, karena kita alhamdulillah. Nah itu anak-anak juga seperti itu Bu ya. Jadi kita pun segitu. Yang penting dibiasakan benar, jangan dibiasa nggak benar. Yang nggak benar tuh nggak usah dibawa jauh-jauh, ya Bu ya. Jadi dibiasakan benar. Jadi makanya seperti itu. Makanya Bismillah. Nah, sekarang ya nanti yang mau mencoba monggo ya. Kita tuntaskan dulu. Kita lanjutkan. Sekarang ini H gede ya Bu ya. Ihdinas. Lain dengan H tipis. Ya Bu ya. H him ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi qaf itu itbaq, termasuk itbaq ya Bu ya. Jadi qoki, tapi Ibu kalau susah nggak usah. Jadi dia makan huruf itbaq, jadi kita baca qim gitu bilang seperti kha. Jadi khi seperti itu. Tapi Ibu nggak usah. Yang penting sekarang bener aja dulu. Mustaqim. Nah, berbeda dengan sin dengan shot ya Bu ya. Ihdinas 1, 2, 3. Dinas mus. Nah, sinnya baru mus ya. As is ya Bu ya. Jadi kita mustaqim ya. Dulangin ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Al-Qamariyah harus jelas. Pokoknya itu penyakitnya ibu-ibu tuh. Sirotol mustaqim. Nah itu dibuang. Sekarang sirotol mustaqim. Jadi ada pantulan karena Al-Qamariyah harus jelas. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Bu ya, kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. 1, 2, 3. Nah, itu an idhar harus jelas. Mim mati juga harus jelas. Makanya an'amta 1, 2, 3. Lagi diulangi dari siratal ladzina 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Jadi do-nya dipanjangkan dulu lalu masukkan ke huruf lan. Waladdallin. 1, 2, 3. Mat lazim tuh Bu ya. Jadi harus tebal bacaan seperti itu, panjangnya. Nah, sekarang ghin, penyakit ghin. Bukan goirul ya Bu ya. Ho. Ya. Jadi ada tingkatannya. Pangkal ujung tengah tenggorokan itu ya. Ghi. Ya, ghi hu ang. Coba Ibu baca ang. Ang. Ghairil. Bukan go ya. Ghairil. Maghdubi. Ghairil maghdubi. Coba diulangin dari ghairil maghdubi. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
ya udah bener semua tuh Ibu ya. Nah perhatikan, alaihim waladhdallin. Nah itu Ibu juga bukan baca alaihim, nah itu karena bacaan idhar, mim ketemu waw ya Bu ya, ada mim mati depannya waw ya Bu ya. Jadi makharijul huruf mim dengan waw itu berdekatan, makanya harus dibaca lebih jelas, adhar harus lebih jelas, mim dengan waw dengan fa tuh Bu ya. Jadi alaihim waladhdallin, maka itu Bu ya, mimnya harus jelas Bu ya, lebih jelas. Paham Bu? Sekarang coba dibaca bersama-sama. Dari iya kana ihdinas siratal mustaqim dulu. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3. Cucunya Bu ya, Robbi ufirli wali walidayya amin. Di rumah sambil coba belajar ri ang Bu ya, ang ghairil mau Ibu ya. Nah, terus lagi lafaz amta ya Bu ya, itu idhar semua harus dibaca jelas, nunnya jelas, mimnya jelas, amta ya Bu ya. Nah sekarang siapa yang mencoba dari pertama? Dari ta'awud, basmalah, dan fatihah yang 7 ayat ini. Ayo. Menyimak ya Bu ya. Boleh mencoba, jangan takut ya. Mumpung ada saya di sini. Jadi kalau salah saya yang benerin. Jangan terlalu panjang Bunda. Iya. Iya. Tuh, 1 alif atau 2 harokat. Suaranya memang bagus ya. Iya, jadi kan diperbaiki tadi. Cuma Ar-Rahman itu asyamsiyah ya Bunda. Jadi Ar-Rahman bukan Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Sahih udah. Memang guru haji kan? Memang guru haji. Lagi? Ada yang mau coba lagi? Ayo, buat Umi mau coba Umi? Ayo Umi.
Yaumiddin. Ada tasdin ya. Lagi maliki. Maliki yaumiddin. 1 2 3. Nah, karena ada bertasdid asyamsiyah ya Bu ya. Siratal ladina, siratal ladina, siratal ladina. Ayat yang terakhir. Nah, itu kurang ya, idhadnya ya. An'amta, an'amta, coba. Walad dolin, coba. Walad dolin, amin. Sebenarnya kalau ikutin maharij huruf ya, dot 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 dengan jim. Jim itu beda dengan za ya Bu ya. Jadi nirrojim, jim bukan zim, tapi jim ya Bu ya. Jadi memang ada desah yang keluar kalau jim itu Bu ya. Nah, itu bedanya jim dengan za ya Bu ya. Ayo, siapa yang mencoba lagi? Bu Neneng, Bu Neneng. Ayo, nggak apa-apa mencoba. Ya. Jadi ya enggak. Seperti panjang lafaz alamin, ar-rahman ya Bu ya, maliki dengan siro itu kan sama Bu ya Bu ya, itu kan mat asli ya Bu ya. Jadi yang panjang hanya 1 alif atau 2 harakat, jadi nggak ada bedanya, panjangnya itu semuanya sama, hanya 1 alif atau 2 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita mau lagu apa? Alamin, nggak boleh ya Bu ya, kepanjangan ya Bu ya. Jadi alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iya sama aja juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi rohnya juga. Jadi kita jangan dipanjang-panjangkan. Karena kan kita kebawa dengan lagu kita kan Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi itu. Jadi saya beritahu untuk amat asli, alif sebelumnya berharakat fathah, wawu sebelumnya harakat dhammah, ya sebelumnya harakat kasroh. Itu hanya 1 alif atau 2 harokat, tidak boleh lebih ya Bu ya. Jadi Bunda kayak gitu, cuma kurangin aja panjangnya ya. Nah, alhamdulillah. Terus
PR-nya cuma ghairil ghairil maghdubi. Enggak apa-apa, semangatin. Ya, ya. Ayo siapa lagi? D-nya pendek. Iya karena cuma kurang jim ya. Iya, jim. Jim. Jadi terus usahakan panjangan mat asli jangan ditambah ya. Tadi saya lihat ya mulai dari kita alamin ar-rahmanir rahim malik itu kan bacaan mat asli ya. Man sebenarnya itu iya karena butuh cuma kan karena dibikinnya itu dia tanda harokatnya seperti itu sama harokatnya ya. Jadi sama iya satu alif atau dua harokat ya. Jadi ya di rumah latihan rin ro ya ghairi mau jadi bukan dari kepala ya mau nak budu da ada da ya budu ya. Ayo siapa lagi mau mencoba? Ayo. Ya, bismillah. Ayo, 1, 2, 3. Gak dimarahin. Ayo. Maliki yaumiddin. Jangan terlalu panjang. Ulangi lagi. Tadi kata saya ucapin harokat sukun pada ain mati ya. Kalau kata ibu mati kita sukun ya dia. Iyyaka na'budu jangan na'budu jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kurang adanya. Ya,
jelas alif lamnya Kak. Alhamdu. Jangan al. Ya, alhamdu. Rabbil. Nah, jadi jangan dibentalin lagi ya kayak Rabbil. Jangan Rabbil ya, gitu. Ulangi lagi alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iya. Iya. Karena alif harus jelas. Iya kan. Iya kan. Wa alif ya Bu ya. Perhatikan yang pertama alif. An, dibuka mulut kita. An amta. Sir. An amta. An. Nah, an am. Kurang nggak apa-apa. Kak. Alif itu rongga mulut kita dibuka semuanya. An amta. An amta ya. Ghairil. Mau. Walad dol. Donya panjang ya. Walad dolin. Di rumah nanti diulang-ulang kembali ya. Ayo siapa lagi yang mencoba? Ayo semua. Ayo. Biar ketahuan. Dan gak bakal saya marahin. Lagi bismillah. Ayo bismillah. Nir. Jadi masuk ini rohnya itu ada tasdidnya kan nirroh.
Siratal ladzina, coba. Siratal ladzina. Jangan lazina ya, ladzi. Ladzi. Itu jangan kita pantulkan bunyinya. Ini harus jelas. Amta. Amta. Nah, ghairil. Amin, alhamdulillah. Enggak apa-apa. Ayo pas satu lagi yang pas biru. Ayo. Jadi nggak penasaran di rumah nanti. Mir diangkat karena ada tasdid tebal mir mir ihdinas pelan-pelan ihdinas walat. Jadi kalau huruf bertasdid itu Bu, itu kan berarti hurufnya lengkap Bu ya. Jadi kita neken ya Bu ya. Kita jadi Nirrohim, Ar-Rahman, Middin ya Bu ya. Sirotol walat dolin. Amin. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau nyoba? Ada yang mau ditanyakan? Di rumah nanti diulang kembali ya Bu ya. Alhamdulillah kita sudah mengawali taklim kita pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita perbaiki bacaan kita Bu ya. Jadi kalau huruf alif itu Bu, alif dengan ain. Jadi Ibu kalau ketemu huruf alif, mulut kita tuh mengap semuanya. A'udzu, an'amta, seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan segala kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau belajar ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa bermuajah kembali di Senin-Senin berikutnya ya Bu ya. Di rumah diulang kembali ya Bu ya. Nanti saya pasti suruh baca lagi nanti Ibu. Sebelum kita pindah surat kita baca lagi ya Bu ya. Ya, kita tutup dengan doa akhirul majlis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa tutup dengan doa bacaan Al-Qur'an ya Bu ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajarannya tentang surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.